Halo kaum pemula, kaum receh yang rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas koin Bitgert Bryce. Dimana sekarang ini ada sebuah informasi dan ini sangat penting sekali untuk kita bahas, tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you earn research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, dimana sekarang ini gue buka di exchange KuCoin dan untuk kondisi market per hari ini masih hijau ya. Ini alhamdulillah banget nih kondisi market memang masih bagus ya untuk kita pandang nih. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk koin Bitgert-nya. Nah, untuk koin Bitgert sendiri per hari ini pun dia mengalami kenaikan 7,32%. Dan di sini harga terendah di exchange KuCoin sempat menyentuh ke harga 34 ya, bahkan di Huobi itu ke 31. Dan di beberapa exchange lain pun sama ya, mengalami di kepala 3 lah, penurunannya lumayan dahsyat juga. Dan sekarang pastinya ada beberapa informasi menarik nih ya dari Bryce Coin ini atau Bitgert. Jadi memang ada sebuah sesi AMA atau Ask Me Anything ya. Di situ ada sesi tanya jawab lah dan juga ada beberapa pembaruan nih yang harus kita ketahui dari project Bitgert Bryce. Kedepannya ini akan dibawa kemana? Dan menurut gua itu salah satu wow. Ini luar biasa banget gitu ya karena di dalamnya itu banyak sekali poin-poin pentingnya. Berhubung memang di dalam sebuah sesi AMA ya, hasil rekapnya itu memang sangat panjang sekali, jadi yang bakalan gua bahas poin-poin pentingnya saja. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di hasil rekap sesi AMA ya atau Ask Me Anything per tanggal 10 November tahun 2022. Ini baru semalam ya. Ini sesi AMA telah diselenggarakan dan inilah hasilnya. Oke, jadi di sini untuk pertanyaan pertama ya. Tolong jelaskan apa yang terjadi dengan situasi pasar secara keseluruhan. Oke, jadi di sini ada sebuah pertanyaan seperti ini ya intinya mengenai market kripto hari ini dan juga di beberapa bulan ke belakang ya. Di sini langsung dijawab dengan dua pertanyaan oleh Mister Gate. Jadi pasar sedang mengalami masa-masa sulit. Oke, jadi pertama itu di sini masa sulitnya terjadi karena adanya keruntuhan dari koin Terra Luna dan alhasil beberapa altcoin itu pun terdampak ya mengalami penurunan. Dan untuk yang kedua ada exchange FTX yang sekarang masih mendapatkan kasus dan juga penyelidikan dari tindakan hukum. Ya, kurang lebih masa-masa sulit ini memang terjadi karena ada kedua masalah tersebut ya. Yang pertama ini ada koin Terra Luna, yang kedua juga ada exchange FTX dan token FTT, salah satu native token dari exchange FTX. Oke, dan pertanyaan selanjutnya di sini, Mister Gate, dapatnya kami menghapus pajak pembelian di BSC jika memungkinkan. Oke, pertanyaannya seperti itu ya. Jadi kurang lebih pertanyaan lebih detailnya adalah ketika kita membeli dari koin Bitgert di PancakeSwap contohnya, kita pasti akan dikenakan biaya pajak atau tax 12%. Apakah itu bisa dihapus ya? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Namun di sini jawaban dari Mister Gate, kami tidak berencana ya untuk menghapusnya untuk saat ini. Tapi ya dengan catatan untuk saat ini memang belum ada rencana dari tax 12% itu akan dihapus. Tapi entah ke depannya ini akan dilakukan atau tidak dari developer Bitgert Bryce. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Bos Gersanam ada berencana untuk membuat Bryce tersedia jaringan Ethereum. Nah, jadi kira-kira ke depannya ada nggak sih rencana gitu ya atau niat dari developer Bitgert ini menambahkan jaringan di koin Bitgert ya. Salah satunya adalah di rantai Ethereum. Namun di sini jawaban dari Mister Gate, kami akan mempertimbangkan kembali ini mencoba menghadirkan Brace di semua jaringan. Wow, jadi kedepannya nih kemungkinan ya Brace Coin akan tersedia di beberapa jaringan. Ethereum, mungkin ya Solana, Cardano dan beberapa blockchain lainnya. Dan di sini pun ada pertanyaan selanjutnya, Mister Gate, bagaimana Anda melihat situasi pasar saat ini? Apakah akan menarik menjelang Natal? Nah, jadi kira-kira sampai dengan akhir tahun, Brace Coin ini mungkin nggak sih akan mengalami lonjakan harga yang sangat luar biasa ya. Namun di sini jawaban dari Mister Gate, pasar selalu menguntungkan hanya saja sebeberapa orang melakukan hal-hal mereka sendiri yang menyebabkan harga turun. Oke, jadi harga semakin turun karena memang dilakukan dari beberapa investor yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, apalagi dengan adanya kendala ya dengan kondisi harga saat ini dari koin Bitgert khususnya dan juga beberapa masalah dari project-project lain. Ya teruntuk saat ini adalah FTX ya. Jadi di sini masih dengan FTX nih kasusnya dan juga masih terdampak dari FTX. Bukan cuma Coin aja, tetapi dari beberapa altcoin pun sama termasuk Bitcoin. Itu pun terkena imbasnya ya karena orang-orang merasa ketakutan daripada jatuh lebih dalam ya porto mereka agak sedikit merah akhirnya mengamankan dulu. Ya, jadi itulah jawaban dari Mister Gate.
Jadi di sini semua harga itu ya tergantung dari investornya kuat atau tidak menahannya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan di sini ada sebuah pertanyaan dari pelistingan Tier One. Nah, ini menarik juga buat kalian yang sering bertanya ya, when Tier One, padahal sebelumnya itu memang sudah ada pemberitahuan, sudah ada pengumuman bahwa Bitgert ini bakalan listing di exchange Tier One. Oke, di sini pertanyaannya adalah pembaruan pada daftar tingkat 1. Nah, jawaban dari Mr. Gate adalah kami sedang dalam proses integrasi mainnet Bryce di bursa 2 Tier One. Bersabarlah dan pengumuman akan segera dilakukan. Wow, jadi jawabannya ini sangat mengejutkan ya. Selain dia akan terdaftar di 2 exchange Tier One, dia pun sedang mengerjakan dalam sebuah mainnet. Artinya kan ketika Bitgert ini terdaftar di kedua exchange Tier One tersebut, itu langsung menggunakan jaringannya sendiri, yaitu Bitgert BRC20. Wow, ini menarik sekali ya. Namun di sini tidak dijelaskan kapan kira-kira Bitgert ini bakalan listing di bursa Tier One dan itu sekaligus 2 bursa. Wih, ini luar biasa banget nih dari koin Bitgert. Dan di sini ada pertanyaan selanjutnya. Mr. Gates, semoga baik-baik saja. Apakah masih mungkin di pasar bearish ini untuk mencapai banyak miliaran market cap pada akhir 2022? Khususnya tinggal 2 bulan lagi. Nah, jadi kurang lebih pertanyaannya adalah sampai dengan akhir tahun, mampu nggak sih Bitgert ini mencapai miliaran dolar market cap? Sementara sisa sampai dengan akhir tahun hanya 2 bulan lagi. Nah, jadi di sini jawaban dari Mr. Gates ini sangat-sangat mengejutkan ya. Karena jawabannya, ya itu mungkin, tetapi hanya jika orang-orang seperti SBF, wow ini dikait-kaitkan dengan Sam Bankman-Fried nih ya, berhenti bermain-main dengan kripto ya. Karena di sini dari SBF ini menurut gua emang salah langkah juga gitu ya. Dia terlalu ambisius sehingga ketransparannya juga tidak terlalu terbuka terhadap investor ya. Ternyata kan di situ menjadikan sebuah bumerang untuk beliau dan sekarang sudah menjadi kenyataan ya. Sekarang sedang ditindaklanjuti dan hasil dari perusahaannya pun ini merosot ya dan ini tanda-tanda agak sedikit akan mengalami kebangkrutan dari exchange FTX. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, bos besar dengan selera humor yang bagus, ada perbedaan antara kertas putih Bryce and peta jalan. Maksud saya keduanya tampaknya identik. Nah, jadi di sini ada agak sih perbedaan gitu ya dari peta jalan dengan white paper. Namun keduanya ini sama-sama sinkron gitu ya antara white paper dengan roadmapnya. Dan di sini jawaban dari Mr. Gates, white paper Bryce diharapkan lebih detail. Bahkan beliau juga akan meluncurkan white paper versi barunya. Nah, nanti akan ada sebuah updatean dari white paper ataupun kertas putih dari koin Bitgert Bryce. Dan di sini pun ada pertanyaan selanjutnya. Saya percaya pada Bryce dan saya percaya Anda, Gersanem, dan semua tim yang melakukan semuanya pasar bearish ini melihat banyak proyek hebat telah jatuh dan itu terkadang membuat saya khawatir, tapi saya apa yang Anda inginkan, Anda harus mengambil resiko dan terkadang jatuh dan bangun lagi. Oke, di sini hanya satu ya, tetapi poin pentingnya yang dipertanyakan, satu-satunya pertanyaan saya adalah apakah kita akan baik-baik saja? Banyak cinta untuk kalian. Nah, oke, di sini jawaban dari Mr. Gate. Sesuai pengalaman saya, proyek yang gagal adalah kesalahan yang dilakukan pemilik proyek dalam keserakahan. Nah, jadi di sini ya mungkin dari Mr. Gate mengambil kesimpulan beberapa proyek yang mengalami kehancuran, yang mengalami keruntuhan, keraguan karena memang kesalahannya itu timbul ya dari developernya sendiri ya, karena beberapa developer itu kebanyakan serakah. Namun di sini dari Mr. Gate tidak terlalu memikirkan keuntungan ya. Jadi dia tidak peduli dengan keuntungan dari proyeknya yang telah dia kelola, tetapi Mr. Gate lebih memperdulikan untuk membangun nilai dan juga proyeknya sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang benar-benar dari Mr. Gate ini tidak terlalu mempentingkan dalam sebuah keuntungan ya. Sekarang ini memang benar-benar dia sedang fokus dulu untuk mengembangkan proyek-proyek yang ada di dalam koin Bitgert Bryce. Dan di sini ada sebuah pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai venture capital ya. Artinya kan deposan dari luar. Nah, jadi di sini pertanyaannya kurang lebih, apakah Anda melihat kebutuhan atau keinginan untuk dukungan PC venture capital pada tahap tertentu dalam 6 sampai 12 bulan ke depan? Nah, jadi di sini kira-kira dari Bitgert ini membutuhkan sumber dana baru nggak sih gitu atau dana segar baru nggak sih dari luar ya? Contohnya seperti venture capital tersebut ya. Namun di sini jawaban dari Mr. Gate memang sama sekali tidak membutuhkan dari venture capital. Dan di sini yang mengejutkan jawabannya adalah beberapa PC mendukung kami untuk menawarkan 200 juta US dollar. Wow, itu banyak sekali ya. Atau lebih dengan potongan harga 50%. Untuk Bryce, jangan pedulikan PC. Kesepakatan itu seperti menjual jiwamu kepada iblis. Nah, jadi di sini memang benar-benar ditolak mentah-mentah. Sementara di sisi lain ada venture capital yang menawarkan modal terhadap Mr. Gate ya sebesar 200 juta US dollar. Namun di sini ditolak mentah-mentah. Bahkan dari Mr. Gate ketika ada project yang memang bergabung ya mengambil dana dari VC atau venture capital itu sama saja kita menjual jiwa kita kepada iblis. Wow, ini sangat luar biasa ya dari Mr. Gates, jawabannya sungguh menakjubkan gitu.
Jadi Bitget ini memang sama sekali tidak membutuhkan venture capital, dia berdiri sendiri ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Mister Gates, saya tidak ingin bertanya kapan Binance ya, atau when Binance gitu ya listing di Binance, tetapi Anda mengatakan sebelum melakukan ini dan saya akan mendapatkan apa dari Binance? Jadi pertanyaan saya, akhirnya kita akan terdaftar di dalamnya kan. Nah, jadi di sini kurang lebih pertanyaannya, dia tidak ingin mempertanyakan kapan Binance ya, namun yang lebih intinya adalah tapi suatu saat kita akan terdaftar kan di exchange Binance ya, kurang lebih seperti itu. Dan jawaban dari Mister Gate adalah tidak ada yang tidak mungkin di kripto ketika Anda memiliki project dan juga tim yang bagus, dan Bitget akan terdaftar di semua exchange yang ada jika Anda ingin tahu kapan. Nah, jadi di sini banyak sekali memang orang-orang yang mempertanyakan when Binance, when Coinbase, when Tier One. Namun di sini jawaban yang paling benar adalah waktu ya. Jadi intinya ya kalian tetap menunggu kapan waktunya tiba, yang pasti Bitget akan terdaftar di semua exchange. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Gert Sanem akan menyenangkan untuk mengikat dengan perusahaan maskapai selain Iniaga dan memberikan diskon kepada pengguna yang membayar dengan Braze. Tolong pertimbangkan ini. Nah, di sini pun ini salah satu pertanyaan bagus juga gitu ya. Artinya kan kita ketika ingin berpergian menggunakan pesawat. Ya, di sini kira-kira seperti itu kita bisa menggunakan Braze Coin sebagai alat pembayaran. Namun di sini jawaban dari Mister Gate, kami memiliki Oxy yang baru saja kemarin mengintegrasikan rantai BTC20 dan baru saja bermitra bekerja sama dengan Bitget Braze, dan itu cukup untuk menyetor dan menjalankan Braze di mana saja Anda mau. Nah, jadi ada sedikit kemungkinan ya ketika kita ingin berpergian lewat udara, artinya kan kita harus naik pesawat. Nah, itu bisa menggunakan Braze Coin atau Bitget ya untuk melakukan pembayarannya menggunakan platform Oxy tersebut. Wow, ini amazing banget ya. Jadi memang dari platform Oxy juga ini salah satu platform yang sangat fleksibel berarti ya. Dia bisa menjembatani ke beberapa perusahaan. Dan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, Gersanem, ada berita tentang USDT akan crash. Apa yang akan terjadi pada Braze jika pernah? Nah, jadi di sini melihat dari situasi dan kondisi USDT, salah satu stablecoin yang melihat ada tanda-tanda bakalan crash katanya nih. Namun di sini jawabannya adalah kandang baru akan lahir, dan selain itu kripto abadi. Artinya kan Bitget Braze ini memang salah satu kripto abadi. Wow, ini akan dijadikan sebagai kripto selamanya. Ini keren banget ya, berarti emang udah jelas sekali sedang dikembangkan dan anti rug pull mungkin ya, tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Apakah benar-benar akan abadi ya, akan ada selamanya nih untuk Bitget Braze, atau memang ini hanya sebuah jawaban dari Mister Gates saja. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Hi Gate, apakah mungkin membuat rencana untuk mengambil kesempatan yang luar biasa ini dan mencapai 20 besar di paling sedikit? Solana market cap sekarang adalah 4 billion US dollar, bukan apa-apa. Jika kita membuat jalan ke puncak sekarang, akan sangat sulit dengan kondisi pasar seperti ini. Apakah mungkin membuat rencana dengan masyarakat terlibat sepenuhnya untuk mencapai atas atau tidak sama sekali? Nah, jadi pertanyaannya seperti itu, kira-kira mungkin nggak sih untuk dari koin Bitget ini bisa mencapai 20 besar ya paling sedikit, dan sekarang ketika memang dari slogan Bitget ini adalah Solana Killer, sedangkan dari Solana market cap-nya adalah 4 miliar US dollar. Kira-kira bisa nggak sih untuk Bitget menyaingi atau menyamakan market cap setara dengan koin Solana? Dan di sini jawaban dari Mister Gate adalah Anda tidak dapat menerbangkan layang-layang ke arah yang berlawanan dengan arah angin. Nah, jadi maksud dari Mister Gate ya udah kita nikmatin saja prosesnya, kita ikutin alurnya dan tinggal menunggu hasilnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini aja ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian nih mengenai hasil rekapan dari sesi Ask Me Anything atau AMA yang telah diselenggarakan oleh tim Bitget dan developer dari koin Bitget Price yaitu Mister Gate. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan hasil rekapan AMA tersebut, kalian bisa langsung join di grup Telegram lokal dan juga officialnya dari Bitget Price. Mungkin ini saja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.